Halo teman-teman, seperti biasa kita belajar bareng lagi ya. Kali ini kita akan belajar tentang kala-kala dalam persalinan. Yuk mari kita mulai belajar. Kala-kala dalam persalinan yaitu ada 4, mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Mulai dari kala 1, pengertian dari kala 1 itu sendiri yaitu dimulai dari kontraksi uterus yang teratur dan meningkat hingga serviks membuka lengkap yaitu 10 cm. Pada kala 1 ada 2 fase. Yang pertama ada fase laten yang dimulai dari kontraksi uterus yang menyebabkan pembukaan serviks hingga kurang dari 4 cm. Dan yang kedua ada fase aktif yaitu frekuensi uterus yang teratur dengan kontraksi lebih dari sama dengan 3 kali dalam 10 menit dan lamanya lebih dari sama dengan 40 detik. Dan pembukaannya lebih dari 4 cm disertai dengan penurunan bagian terendah janin. Fase aktif juga dibagi 3. Yang pertama ada fase aktif akselerasi dari pembukaan 3-4 cm. Yang kedua fase aktif dilatasi maksimal, pembukaan dari 4-9 cm. Yang ketiga fase aktif deselerasi dari pembukaan 9-10 cm. Pada kala 1 fase laten berlangsung antara 6-8 jam dan fase aktif berlangsung kecepatan pembukaan serviks dengan nulipara yang belum pernah melahirkan rata-rata akan bertambah 1 cm per jam. Sedangkan pada multipara atau ibu yang telah melahirkan lebih dari 1 kali biasanya akan bertambah lebih dari 1-2 cm per jam. Ya, lanjut ke kala 2. Pengertian dari kala 2 yaitu fase dalam persalinan yang dimulai ketika dilatasi serviks lengkap dan berakhir dengan kelahiran janin. Dan pada kala 2 ada tanda pasti atau diagnosa kala 2 yang meliputi ada pembukaan serviks lengkap yaitu tadi 10 cm dan terlihat bagian kepala janin di introitus vagina atau jalan lahir. Pada kala 2 ada batas maksimal kala 2 yaitu waktu yang dibutuhkan maksimal untuk kala 2. Jika sudah melebihi jam atau waktu maka ibu bersalin harus segera dirujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Batas maksimal pada nulipara atau primipara yaitu 2 jam dan pada multipara yaitu 1 jam. Oh iya, pada kala 2 juga terdapat tanda dan gejala kala 2 yang biasa disebut dengan doran teknus perdel vulka. Tanda dan gejala dari kala 2 yaitu yang pertama ada dorongan meneran, ibu merasa ingin meneran saat ada kontraksi. Yang kedua ada tekanan anus atau vagina. Yang ketiga perineumnya menonjol. Yang keempat vulva dan sphincter ani membuka dan tentunya keluar lendir bercampur darah. Dan kita lanjut ke kala yang ketiga, pengertiannya adalah kala 3 itu dimulai setelah bayi lahir dan berakhir setelah plasenta dan selaput ketuban lahir. Batasan dari plasenta lahir spontan dalam waktu maksimal 30 menit setelah bayi lahir. Jika sudah maksimal 30 menit, maka persiapkan rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi. Dan pada kala 3 terdapat tanda pelepasan dari plasenta. Ada 3, yang pertama uterus membulat atau globuler, yang kedua tali pusat menjulur keluar atau memanjang, yang disebut dengan tanda Affeldt, yang ketiga ada semburan darah mendadak dan singkat. Oke, dan kala yang keempat adalah dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir 2 jam setelahnya. Yaps, dan itulah beberapa poin penting tentang kala-kala dalam persalinan. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi ataupun materi yang kurang tepat, mohon koreksi dan yuk mari kita belajar bersama, diskusi bersama. Dan sekian, terima kasih. Bye-bye teman-teman.